Oke, di materi kali ini kita bahas sedikit satu teknik kualitatif untuk riset pengguna, yaitu wawancara. Seperti yang sudah kita lihat kemarin, untuk riset kualitatif ada banyak sebenarnya, tapi kita tidak akan bisa berikan semua di mata kuliah ini. Jika Anda berminat untuk mempelajari lebih lanjut, Anda banyak buku dan Anda pun juga bisa ambil program-program MBKM yang membahas tentang topik-topik ini secara lebih detail dan lebih rinci. Kita pilih interview karena ini adalah yang paling mudah, paling simple, paling memungkinkan untuk diberikan kepada Anda pada perkuliahan. Selain itu juga teknik interview tidak hanya bermanfaat untuk riset pengguna, bahwa ini pun juga akan bermanfaat bagi Anda dan baik itu dalam meniti karir, baik sebagai yang di interview maupun yang melakukan interview nantinya, ini bisa jadi pengalaman Anda untuk menggali informasi dari orang lain. Dan tujuannya kan ini adalah riset kualitatif, kita fokus pada insight, kita akan interview dengan orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi kita ketemu langsung dengan mereka. Ada yang sifatnya adalah kita face to face langsung, ada juga yang sifatnya adalah remote, artinya dengan menggunakan Zoom, atau menggunakan telepon, atau menggunakan media yang lainnya. Tentunya yang kita inginkan adalah face to face, karena kita bisa mendapatkan lebih banyak insight dari orang yang kita wawancarai. Namun apabila ada kendala, misalnya kendala biaya atau kendala jarak atau kendala adanya larangan perjalanan, maka kita bisa melakukan dalam format remote interview atau interview yang dilakukan tidak pada satu tempat. Nah, pada saat wawancara, misalnya ketika activity yang diberikan di depan ini, maka biasanya kita akan punya suatu tujuan. Jadi kita ingin mengetahui suatu hal. Akan tetapi wawancara itu pun bisa jadi kita buat sifatnya adalah eksplorasi dulu. Artinya pada saat wawancara, mungkin kita tidak mendalam, tapi kita mencoba menyebar terlebih dahulu untuk mempelajari konteks daripada hal yang ingin kita ketahui. Jadi misalnya Anda akan membuat suatu layanan yang terkait katakanlah tentang jual beli barang pertanian, sedangkan Anda sama sekali tidak tahu tentang apa sih tantangan saat ini dan bagaimana proses jual beli bahan pangan itu dilakukan di desa-desa. Maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda lakukan wawancara yang sifatnya eksplorasi. Jadi Anda coba melihat dari ujung ke ujung prosesnya seperti apa, Anda tanyakan. Tidak perlu mendalam, tapi paling tidak Anda jadi mengetahui kondisi dan konteks, sehingga ketika Anda perlu wawancara kembali, Anda sudah paham. Nah, ada juga wawancara yang sifatnya mendalam. Ini yang kita sebut sebagai in-depth interview. Nah, in-depth interview ini biasanya Anda sudah punya satu topik yang ingin Anda dalami. Jadi misalnya ketika Anda masuk ke dalam suatu desa, di sana sudah ada layanan, ternyata Anda menemukan fakta bahwa pada saat layanan itu berjalan, ternyata tidak banyak orang yang akhirnya mengakses. Maka bisa jadi pertanyaan kita akan mendalam ke hal-hal yang terkait dengan akses mereka atau masyarakat kepada produk yang sudah kita buat. Jadi kita dalemin. Jadi ada yang mendatar, eksplorasi, ada yang mendalam. Kapan kita pakai yang mendatar? Ketika kita belum paham konteksnya. Ketika mendalam, kita menginvestigasi mencari akar permasalahan. Baik, tentunya pada saat wawancara yang Anda perlukan adalah daftar pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pertanyaan ini bisa kita buat dan bisa kita sajikan kepada respondennya kita. Nah, kita lihat ada dua jenis wawancara. Jadi yang pertama adalah unstructured interview. Nah, unstructured interview ini maksudnya adalah wawancara yang tidak seperti format tanya jawab. Dia akan mengalir seperti dialog. Jadi ini segampang misalnya ketika Anda sedang berdiskusi dengan teman atau dengan orang lain atau dengan dosen kalian, Anda berdialog tapi sebenarnya sambil bertanya-tanya juga Anda jadi belajar diskusi, itu ya seperti conversation biasa, itulah unstructured interview. Dan biasanya untuk jenis unstructured interview dia tidak punya pertanyaan yang spesifik. Maka ini sangat bagus kalau kita pakai misalnya untuk pertanyaan atau wawancara yang sifatnya adalah eksplorasi. Jadi kita nyantai aja, mungkin sambil nongkrong misalnya, sambil ngobrol dengan mereka, sambil makan cemilan. Kalau Anda wawancari orang yang mungkin dia punya warung, ya mungkin Anda sambil beli makanannya dia, sambil ngobrol.
Anda menginvestigasi daerah-daerah situ tentang kesan pengalamannya mereka, hidup di sana, itu adalah bagian daripada unstructured interview. Lebih bersahabat, lebih friendly, dan pertanyaannya bisa bebas. Yang penting Anda jadi lebih tahu tentang konteks daripada problem yang akan Anda dalami. Structure ini lebih banyak persiapan, karena ya tadi kita udah punya sebenarnya hal yang ingin kita gali lebih dalam. Jadi kita pengen dapetin kedalaman pada saat structure interview ini. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin mendapatkan informasi yang udah sangat spesifik dan ingin mendalam, maka biasanya kita udah punya set of question-nya. Jadi kita udah punya set pertanyaan, itu pun juga sudah kita dalami sebelumnya. Kemudian Anda udah punya urutannya, Anda sudah berlatih untuk menanyakan pertanyaan tersebut, dan di situ Anda tanyakan terus-menerus kepada si pewawancaranya. Ini Anda tetap bisa friendly di sini, artinya tetap mewawancarai dengan menyenangkan, dengan terbuka, dengan enak. Tapi ya tadi, Anda udah punya misi di sini, Anda udah punya hal yang pengen digali. Nah, oleh karena itu, walaupun eksekusinya akan santai atau mungkin friendly, tapi ya tadi, Anda mungkin akan lebih banyak melakukan pembatasan terhadap jawaban dari user. Misalnya kalau mereka terlalu panjang, Anda udah harus mikir gimana caranya supaya kita bisa potong jawaban mereka yang mungkin udah nggak relevan lagi, supaya kita kembali on the track. Jadi, itu yang kita sebut sebagai on the script. Jadi kita boleh aja off the script, tapi ya tadi, kita harus kembali ke script yang sudah kita siapkan. Jadi ini lebih terstruktur, makanya namanya. Ada unstructured, ada structure, dan tengah-tengahnya sekarang ada yang namanya semi-structure. Nah, semi-structure ini biasanya kita pakai kalau kalian sudah ada pengetahuan tentang konteks yang mau Anda dalami, tapi Anda tidak pengen mendapatkan hasil yang wawancara yang mungkin sedikit lebih kaku, yang seperti yang Anda temukan pada wawancara terstruktur. Jadi Anda menggabungkan antara dua hal tadi. Di sisi lain, Anda jadi nggak punya struktur yang 100% harus diikutin, tapi Anda jadi, lagi-lagi Anda jadi punya kebebasan sekarang ketika wawancara, kalau misalnya ada satu insight yang kalian dapetin, maka kalian bisa off the script dari script yang udah kalian siapin dan fokus menggali insight tersebut. Karena ya tadi, ketika kita bicara wawancara dalam user research, kita ingin nyari insight. Begitu insight yang kita temui dan itu menarik, ya kita dalami saja. Daripada kita sekedar on the script, tapi kita malah melupakan detail dari insight yang kita temui. Begitu kita ketemu satu hal yang menarik menurut Anda, yang itu jadi gold-nya, dalemin di situ. Jadi itu kekuatan daripada semi structure. Di sini kalau orang lihat kayaknya yang paling gampang adalah yang structure karena udah pertanyaannya. Kan, tapi ya memang persiapan lebih berat. Sedangkan kalau unstructure dan semi structure Anda harus punya pengalaman di sini. Karena ya tadi kalau structure kan paling tidak Anda sudah punya guide untuk bertanyanya apa saja. Tapi pengalaman Anda itu akan membuat Anda bisa melakukan yang semi structure maupun unstructure dengan lebih mencapai sasaran. Jadi Anda butuh latihan untuk bisa menggunakan unstructure maupun semi structure. Anda harus sering ngobrol. Kemudian yang kedua juga yang beratnya di unstructure dan semi structure adalah Anda harus menggali. Anda yang menentukan sendiri ritme untuk menggalinya. Dan cara menggalinya pun juga bisa macam-macam. Ada beberapa teknik nanti yang bisa kita lihat yang Anda bisa coba pakai pada saat melakukan semi structure interview. Nah, ini contohnya nih, ada beberapa contoh. Jadi misalnya ketika Anda membangun sebuah skrip atau narasi daripada interview, maka depannya ada intro, ada main part, ada closing. Di intro ini biasanya kita tetap harus punya landasan etis di sini, artinya kita state apa tujuan kita wawancara. Ketika kita wawancara, karena itu adalah pengumpulan data dari publik, maka kita harus kasih tahu kepada mereka kita akan gunakan untuk apa data tersebut. Apalagi kita lakukan perekaman. Jadi kita lakukan perekaman kan berarti ada bukti perekaman yang dia omongin kan. Nah, rekaman itu mau dipakai buat apa? Nah, itu haknya dia untuk tahu dan kita perlu sampaikan itu. Bahkan kita perlu izin kepada dia untuk merekam percakapan yang saat itu sedang terjadi. Karena kalau enggak ya kita akan melanggar haknya dia. Kemudian kita jelasin bahwa terutama tidak ada bad answer. Jadi yang sering terjadi itu kalau di banyak orang terutama di timur,
ketika wawancara itu seolah kita dites gitu. Padahal enggak, kita cuma pengen tahu aja kok. Ya kita cuma pengen tahu aja keadaannya, kita pengen belajar dari mereka, kita pengen lebih paham tentang kondisinya mereka, dan itu perlu disampaikan kepada mereka bahwa kita bukan menilai Anda, kita ingin belajar dari Anda tentang kondisi yang saat ini terjadi. Dan Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan standar untuk sebagai pembuka gitu misalnya. Misalnya kalian tanya, Pak, udahlah berapa lama tinggal di sini? Saya tadi melihat ke sana ada objek apa, Anda bisa tanya dulu. Supaya aliran kata-katanya jadi lebih enak. Karena kalian ketika interview biasa akan ketemu dengan orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Ketika Anda belum ketemu dengan dia, maka Anda perlu menjalin trust dulu antara Anda dengan orang yang diwawancara. Kemudian main part ini adalah kalian masuk ke pertanyaan intinya. Jadi mulai dengan pertanyaan intinya, nanti ada jawaban. Anda bisa memberikan feedback terhadap jawaban tadi. Feedbacknya sederhana aja, ngangguk, atau iya, atau berupa pertanyaan tambahan. Yang penting Anda stay pada tujuannya kalian. Nah, terakhir Anda bisa closing. Anda closing ini mungkin bisa bertanya hal-hal umum kepada mereka, ada yang lupa disampaikan atau ingin disampaikan. Terima kasih pada mereka dan jangan lupa minta informasi kontak, siapa tahu Anda membutuhkan informasi tambahan dari mereka. Ada beberapa do's and don't yang bisa disarankan. Jadi misalnya pada saat interview kita agak diharamkan untuk menanyakan pertanyaan leading. Jadi leading question ini kita udah ngasih jawabannya dan nyuruh dia milih di antara jawaban yang sempit tadi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalian tanya, Bapak lebih suka nasi goreng atau mie goreng? Jadi kan otomatis orang akan milih salah satu dari itu gitu. Padahal jangan-jangan dia nggak suka makan yang goreng-gorengan. Saya sukanya makan mie rebus gitu misalnya. Itu kan berarti kita sudah menghilangkan, sudah memaksakan dua opsi itu, yang mungkin dua opsi tadi tidak relevan untuk dia. Tapi karena dia sungkan kepada Anda sebagai orang yang mewawancarai, dia akhirnya terpaksa jawab, saya suka nasi goreng. Jadi kita mendapatkan satu jawaban yang tidak merepresentasikan kenyataan. Lalu gimana cara nanyanya? Ya kita tanyakan, makanan favorit Bapak selama ini apa? Oh, saya sukanya bihun rebus, saya sukanya ada daging semur dan segala macam. Kalau pendapat Bapak tentang nasi goreng bagaimana? Pendapat Bapak tentang mie goreng bagaimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak leading. Jadi kita menanyakan pas experience-nya mereka, kita bertanya tentang apa yang mereka selama ini sering makan dan segala macam. Kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang open ended terutama. Jadi pertanyaan yang nggak kita kasih jawabannya, biarkan mereka yang menjawab. Baru dari situ kita coba untuk menggali lagi. Anda bisa nanya untuk komparasi. Misalnya Anda tahu bahwa tadi kan Bapak nggak suka mie goreng dan nasi goreng nih, tapi kalau disuruh makan Bapak lebih pilih yang mana gitu misalnya. Nah itu baru bisa kita tanyakan. Tapi jangan sampai kita begitu milih kita langsung bilang Bapak lebih suka nasi goreng atau mie goreng. Nah itu kan udah jawabannya antara satu dari dua kan jadinya. Coba pahami motivasi mereka. Jadi kalian coba bertanya kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa tadi Bapak lebih suka makan nasi goreng gitu misalnya, kenapa nggak suka nasi goreng atau nggak suka mie goreng. Itu bisa ditanyakan. Anda bisa jawab follow up question. Itu adalah follow up question atau ada juga yang bilang probing. Intinya adalah untuk kita lanjutkan conversation-nya. Yang sulit itu memang kalau misalnya kita interview orang dan orangnya nggak usah ngomong, nggak biasa ngobrol gitu. Jadi Anda mungkin akan kesulitan mendapatkan jawaban dari dia yang cukup panjang. Nah di sini berarti Anda perlu untuk ini ya, Anda perlu untuk itu gitu. Anda perlu untuk memancing percakapan. Caranya gimana? Follow up question. Anda sekedar ngangguk atau mungkin Anda probing dengan pertanyaan-pertanyaan menggali selanjutnya dan seterusnya. Tanya kenapa, alasannya dan segala macam. Jangan interrupt mereka kecuali ya tadi ya, kalau mereka udah terlalu jauh, kita mungkin kembalikan saja ke track-nya dan seterusnya. Jadi ya seperti itu kira-kira, dan ini akan lebih terasa kalau kita demokan di kelas atau di praktikum nantinya. Oke, ini beberapa yang pertanyaan yang jangan ditanyakan, disarankan, dan yang disarankan untuk ditanyakan. Jadi masalah apa yang saat ini terjadi itu mungkin agak terlalu direct untuk ditanyakan, kita bisa ganti misalnya kita
biarkan aja mereka bercerita proses yang mereka rasakan saat ini, kita coba identifikasi gangguannya apa, problemnya apa. Setelah itu kita coba dalami gitu gangguannya. Tadi kan Bapak merasa pusing katanya Pak ketika menggunakan aplikasi ini, boleh diceritakan lebih lanjut kah? Pada saat seperti apa Bapak merasa pusing dan seterusnya. Itu bisa seperti itu. Jangan terlalu mengandai-andai juga, jadi lebih baik fokus ke ininya saja. Kita boleh nanya sebenarnya harapannya mereka atau ekspektasinya mereka, tapi ya jangan semua pertanyaan kita serahkan pada mereka. Keputusan desain tetap pada Anda, tapi jangan-jangan user Anda nggak tahu sebenarnya produk yang lebih cocok buat mereka apa. Jadi ada kata-kata bagus dulu ya dari seseorang, kalau misalnya dulu ketika orang-orang masih pakai kuda, itu di interview, transportasi seperti apa yang Anda inginkan, mereka kan jawab kuda-kuda yang lebih cepat. Gitu. Jadi bukan mobil sebenarnya atau motor atau bis. Mereka kan jawab kuda yang lebih cepat. Kenapa? Yang mereka taunya common sense-nya adalah kalau kemana-mana enak naik kuda. Nggak kebayang kalau kuda itu bisa digantikan sama mesin seperti mobil. Sama, kalian pun kalau ditanya sekarang, kalian kalau mau pergi-pergi enaknya pakai apa? Ya mungkin akan jawab, saya pengen motor yang lebih gini, saya pengen pakai mobil yang lebih begini. Tapi jangan-jangan ada opsi lain yang ternyata pada transportasi bisa jadi lebih efektif dan efisien nanti buat kita. Oke ya, ini skenario-skenario yang bisa terjadi pada saat interview di bagian kiri. Jadi Anda bisa saja di sini Anda mendapatkan informasi yang sama, tapi hanya menggunakan 2 atau 3 pertanyaan. Tapi bisa juga Anda membutuhkan banyak pertanyaan hanya untuk mendapatkan informasi yang ujung-ujungnya sama juga. Kenapa? Ya ini tergantung gaya daripada responden yang kalian wawancarai. Jadi kan harus lihat juga, wah ini respondennya tipikalnya apakah direct jawabannya atau dia muter-muter, kita harus tanya-tanya dulu segala macam. Itu perlu kita atur dan ini butuh latihan, nggak cukup satu kali. Ini alurnya juga ada yang disarankan, misalnya kita mulai dari yang broad, open-ended lagi follow up, open-ended lagi, baru kita tutup dengan close question. Jadi setelah kita udah pelajari banyak, baru kita kasih pertanyaan close question yang udah ada jawabannya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi A, ada sama aplikasi B, Bapak akan pilih yang mana? Nah itu bisa jadi di sini. Tapi sebelumnya kita tanyakan dulu selama ini belanjanya gimana, berapa sering, apa yang dibelanjakan, kenapa. Tapi setelah itu baru nanya, Bapak lebih milih A atau B kalau belanja online. Nah, misalnya kayak gitu. Karena dia ternyata sebelumnya udah pernah belanja di A dan B gitu. Tapi kita tanya lagi, di A dan B akhirnya Bapak pilih mana? Nah, itu bisa saja. Jadi bukan berarti ini haram, tapi kita boleh nanyakan itu, tapi ya tadi open ended-nya itu harus dikeluarin dulu gitu. Jadi kita lihat dulu aja konteks keseluruhannya, baru akhirnya kita putusin. Kita kasih pertanyaan yang memang dia harus milih jawabannya. Dan ini terus-menerus kita ulang. Oke ya, ini mungkin kita bahas aja di praktikum dan kelas. Untuk teorinya seperti itu saja. Jadi nanti kita akan coba susun pertanyaan untuk wawancara dan kita akan coba praktikan dan dari situ mungkin kita bisa diskusikan lebih jauh pengalaman Anda terkait wawancara pengguna. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.